Shalom teman-teman, terima kasih karena masih setia mengikuti ibadat online Pemuda Oetona hingga saat ini. Kiranya teman-teman dan kawan-kawan sekalian dapat mempersiapkan hati, pikiran, dan terutama mempersiapkan Alkitab untuk mengikuti ibadat ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Baik teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau masih memberkati kita semua hingga pada saat ini. Pada saat ini kami akan mendengarkan sedikit daripada firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati agar firman-Mu ini boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Bapa, hanya ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Baik teman-teman, bacaan yang saya ambil pada sore hari ini terambil dari Roma 12 ayat 12. Kita ulangi teman-teman, Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12 di bawah perikop nasihat untuk hidup dalam kasih. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Demikianlah firman Tuhan. Baik teman-teman, terima kasih karena sudah mendengarkan firman pada saat ini. Tema yang saya angkat pada saat ini adalah belajar kesabaran. Pada zaman sekarang bisa dikatakan adalah zaman yang serba canggih. Seperti sekarang ini, kunci dari segala persoalan dalam dunia ini adalah kesabaran. Kesabaran adalah suatu sifat yang paling sulit ditemukan dan menjadi suatu hal yang sangat langka. Apalagi jika seorang sedang mengalami penderitaan ataupun kesesakan. Tidak sedikit dari kita yang berkata, apakah saya disuruh sabar terus? Tentu saya dan teman-teman sendiri akan ada yang namanya batas kesabaran. Banyak orang yang mau melakukan segala sesuatu dengan serba cepat, tanpa pikir panjang dan terburu-buru. Karena itu, kepada jemaat di Roma, Paulus menasihati, sabarlah dalam kesesakan. Apa yang dimaksud dengan sabar dalam kesesakan? Teman-teman, sabar dalam kesesakan artinya ketika sedang dalam masalah, kesulitan, tantangan atau beban hidup, kita tidak lagi bersungut-sungut tentang suatu untuk mengeluh. Namun kita selalu memiliki penyerahan diri, penyerahan yang penuh kepada Tuhan. Semua persoalan yang terjadi, kita pasrahkan kepada Tuhan, tentu hanya dalam doa. Sabar dalam kesesakan sendiri juga berarti kita mau menunggu waktu Tuhan untuk dinyatakan lagi kita. Jadi saya dan teman-teman sendiri tidak akan pernah mengambil jalan pintas dan menuruti kemauan kita sendiri. Sebaliknya, kita akan rela dan tekun menantikan waktu Tuhan tanpa harus mempersoalkan apakah masa penantian itu cepat atau datang dengan lambat. Daud sendiri berkata, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Itu di dalam Mazmur pasal 25 ayat 3a. Orang yang sabar menantikan waktu Tuhan dalam hatinya selalu ada ucapan syukur. Tentu Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk kita selalu bersyukur apapun yang kita temukan dalam hidup kita. Ia mengucap syukur bukan hanya untuk penderitaan atau kesesakan yang menimpanya, tetapi untuk penyertaan dan kasih setia Tuhan yang senantiasa dinyatakan dalam hidupnya. Ketika Tuhan menyertai hidup kita di sepanjang hari, segala perkara dalam kehidupan kita akan terasa ringan, dapat diatasi dan mudah dilalui. Karena Allah sendiri turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu terdapat dalam Roma 8 ayat 28. Itulah sebabnya firman yang mengajarkan kita untuk tetap bersukacita karena ada pengharapan dalam Tuhan.
Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini ada dalam pengawasan dan pemeliharaan Tuhan. Kesimpulannya yang saya ambil, belajarlah selalu mencukupkan diri dengan berkat-berkat yang ada, dan tentunya sesuai tema, tetaplah bersabar menantikan kuasa Tuhan dinyatakan, karena segala sesuatu akan indah pada waktunya. Amin. Baik teman-teman, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan renungan pada saat ini. Tentu kita harus mensyukuri apa yang telah diberitakan. Untuk itu mari kita syukuri dengan kita berdoa sekalian doa penutup. Berdoa dimulai. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah membimbing, menyertai hingga pada saat ini. Dengan firman-Mu itu, dengan firman yang telah kami baca, kiranya Engkau memberkati agar firman ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, dan boleh kita sebagai manusia agar tetap selalu bersabar dalam Tuhan. Dan Bapa, kami juga berdoa pada ibadat pada malam hari ini, kiranya boleh diberkati oleh dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Amin.